berhenti jadi laki-laki. Apa mau takut sama istri? Nah kita lamar nih, dibikinkan rumah, dibelikan mobil, semua cicilannya kita bayar nih. Baru mau kita takut sama dia, bagaimana ceritanya? Marah Ustaz, nah banting itu pintu, banting tongi pintumu. Nah pecahkangi piring Ustaz, pecahkangi satu lusin. Piring bisa dibeli, tapi harga diri tidak boleh diinjak-injak. Allahu Akbar. Iya Pak, setuju? Nah bila mak jalo aja Ustaz, mak jalo nah pecahkan televisi supaya berhenti menonton. Televisi bisa dibeli, tapi harga diri sebagai laki-laki jangan kau injak-injai. Baik. Allahu Akbar. Nah bilang orang, jadi Ustaz tidak takut sama istri, takut bilang, apalah aku takut sama istriku, cuma istriku lebih berani dari saya. Jadi, Bu, yang ke-5, dengar, datanglah. Nabi mintakan sama suami, sama bapakmu, kasihan malu kak minta. Didengar sama Nabi. Dengar sama Nabi. Nabi datangi Khadijah, menetes air matanya Nabi. Wahai Ummul Mukminin, ibunya orang Islam, habis hartamu untuk bantu saya dakwah. Capuk mana warang peramu, semua hartamu habis untuk bantu dakwah Islam. Hanya ini serban yang kau minta. Serban saja kau minta, itu pun kau malu minta kepadaku. Subhanallah, wahai istriku yang tersayang. Begitu sayangnya Nabi kepada Khadijah. Sudah wafat Khadijah, Nabi tidur bersama Aisyah. Khadijah sudah wafat, Nabi tidur bersama Aisyah, istrinya yang muda, perawan, cantik. Lalu Nabi bersabda, ku ingat nak kodong Khadijah, seperti kalau ada di rumah langkah-langkah kakinya. Cemburu Aisyah. Dan Nabi bilang, saya nih temani tidur, Khadijah nu pikir. Kan gak enak Bu, lain dipikir, lain dirasa. Iya tak? Kan gak enak Ibu dikasih begitu. Aisyah keberatan. Ya Rasulullah, apa sih kelebihannya Khadijah? Saya kau temani tapi Khadijah kau pikir. Apa kelebihan Khadijah dari saya? Khadijah kau nikahi sudah 2 kali janda. Khadijah lebih tua 15 tahun dari saya. Dari kamu ya Rasul, saya kau nikahi dalam keadaan perawan. Saya masih gadis, lebih muda lagi. Kenapa kau lebih-lebihkan Khadijah? Lalu Nabi bersabda, wahai Khumairah, yang kemerah-merahan pipinya, kau tidak bisa bandingkan dirimu dengan Khadijah. Tidak ada orang yang sangat mencintaiku kecuali Khadijah. Tidak ada orang yang berkorban hartanya, habis hartanya untuk dakwah, kecuali seperti Khadijah kepada saya. Lalu datanglah Nabi. Khadijah, ini serban yang kuminta. Iya ya Rasul, saya takut dengan azab neraka, asap kubur. Tiba-tiba muncul Jibril. Mulai misalnya cerita ibu-ibu, kotak-kotak na misalnya angka-angka. Nah, Khadijah berkata, saya takut ya Rasul. Nah, muncul Jibril. Muncul Jibril. Ibu itu kalau datang Jibril, seperti iklan ada di televisi. Wanitiro. Ya toh? Muncul Jibril. Lalu Jibril berkata, ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah, ada salam dari Allah untuk Khadijah. Masya Allah, Allah yang titip salam kepada Khadijah. Ibu-ibu, kalau tiba-tiba datang ajudannya Pak Wakil Bupati, bilang sama kita, Ibu, salamnya Pak Iwan. Pak Iwan siapa? Ya Wakil Bupati. Senang gitu langsung. Masa masih nanya kayak itu Bapak? Coba. Senang kan? Saya saja dapat ucapan selamat hari raya dari Wakil Presiden Republik Indonesia kepada yang terhormat Dasat Latif di Makassar, Istana Wakil Presiden Republik Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Tertanda Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Yusuf Kalla. Itu kartu ucapannya Bu. Saya bawa pulang di kampungku. Baru ku kasih lihat semua sepupuku di kampung. Hei, capokmu. Sepupumu ini. Coba.
kita sudah bangga. Gimana kalau Allah yang titip salam? Ya Muhammad, ada salam dari Allah. Maselengi puange lori benemu Siti Khadijah. Masya Allah. Lalu Jibril lagi berkata, ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah, Allah sudah menyediakan istana dalam surga buat Khadijah. Istana dalam surga untuk Khadijah yang terbuat dari mutiara. Surga ada lagi istananya. Masuk dalam surga saja sudah luar biasa. Ini sudah dalam surga dibuatkan istana khusus untuk Khadijah yang terbuat dari mutiara. Tidak terbuat dari emas, tidak terbuat dari jamrud, tidak terbuat dari berlian, terbuat dari mutiara. Kenapa mutiara? Karena Khadijah punya sifat seperti mutiara, hidup di dasar laut. Apa yang masuk dalam perutnya? Perut mutiara itu kan daging lembut. Apa yang masuk ke dalam perutnya? Kerikil-kerikil, pasir-pasir masuk ke dalam perutnya. Bayangkan kalau pasir ketemu kulit-kulit mutiara, lalu dia bungkus, dia tutup cangkangnya, dia olah itu pasir yang sakit, yang padis, yang mengerikan, tapi mutiara dia tutup rapat-rapat cangkangnya. Beberapa saat kemudian keluar yang pasir dan kerikil tadi menjadi mutiara, perhiasan yang semua orang menginginkannya. Apa artinya? Khadijah setiap ada masalahnya, setiap ada masalah rumah tangganya, masalah dalam hidupnya, tidak pernah dia ceritakan. Dia tutup rapat-rapat cangkangnya. Dia tidak pernah cerita ke orang lain, tapi dia cerita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pengajian kita yang kelima adalah, Bu, ada masalah, jangan cerita ke tetangga, jangan cerita ke keluarga, lebih baik cerita kepada Allah. Bagaimana caranya? Tunaikan sholat, tingkatkan kesabaran. Sayang seribu sayang, ibu-ibu sekarang ada masalahnya pergi tetangga. Suamiku itu deh jeleknya, pelit, maseke, sudah kalau tidur ngorok, ini makin tua makin bau kali paknya. Enggak ku tahu itu suami. Masa suami tak kasih jelek-jelek begitu sama tetangga? Coba, itu suamiku pelit sekali, nak pegang uangnya, nak kasih sama sekali. Kalau datang tidak pernah tahu senyum-senyum. Masa rahasia rumah tangga kita ceritakan? Maka istri seperti ini tidak akan mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan heran kalau ibu selalu cerita kejelekan orang, ibu cerita kejelekan rumah tangga, dia umbar semua aib rumah tangga, maka hidupnya, hatinya tidak akan pernah dapat ketentraman. Kenapa? Karena Allah jauh menjauhkan dia dari rahmatnya. Kau suka cerita kejelekan-kejelekan rumah tanggamu, maka Allah tidak akan senang kepada kamu. Allah tidak senang kepadamu, maka jangan heran hidupmu tidak bisa tenang hatinya. Jelas? Maka kalau ada masalah, tak ibu ambil wudhu, ambil sajadah, ambil kudung, ngadu kepada Allah dalam solat, namanya solat hajat. Minta maki kepada Allah. Ya Allah, saya tidak sangka suamiku begini. Saya tidak senang suamiku begini ya Allah. Tapi inilah jodohku ya Allah. Engkau yang menentukan jodohku. Saya tidak senang laki-laki seperti ini. Tapi Engkau berikan saya seperti ini. Maka berikan saya kesabaran ya Allah. Kuatkan hatiku. Tingkatkan kesabaranku ya Allah. Agar ini bisa kulalui secepatnya. Ini tidak. Ada masalahnya ambil Facebook. Update status. Tidak kusangka kau begitu. Andai ku tahu kau begitu, saya tidak terima lamaranmu. Pret. Itu banyak begini. Apalagi, coba ku tahu begini, tidak mau kawin sama kau. Apalagi tidak mau naduami anakmu. Jelas?